Pemirsa, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman membantah menerima aliran dana dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Bantahan ini disampaikan Aizuddin Abdurrahman usai diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa petang. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Telah menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dan staf khususnya Isfaf Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. KPK kini mengintensifkan penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi ke berbagai pihak. Selasa sore, KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman sebagai saksi. Usai diperiksa, Aizuddin membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, baik secara organisasi maupun pribadi. Aizuddin tak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan dirinya dan menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada pihak KPK. Ketua Bidang Ekonomi PBNU ini berharap kasus dugaan korupsi kuota haji segera selesai dan akan menjadikannya sebagai bahan introspeksi bagi semuanya. Kalau enggak, berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan Gus Ketua Bidang Ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan Ketua Bidang di PBNU gitu ya, apakah untuk operasional atau gimana? Sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahah, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah, cukup. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dan staf khususnya Isfaf Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran yang signifikan baik dalam pembagian kuota haji tambahan yang tidak proporsional maupun adanya dugaan menerima aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, TV One mendapatkan penghargaan Adam Malik Awards dari Kementerian Luar Negeri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, TV One mendapatkan penghargaan Adam Malik Awards dari Kementerian Luar Negeri dalam kategori Media Televisi Terbaik. Kategori Media Televisi Terbaik adalah Garuda TV, iNews, Metro TV, TV One, TVRI. Yeah, the winner for Best Television is... Selamat kepada TV One! TV One has just received the Adam Malik Penghargaan ini diberikan untuk media nasional yang memiliki kontribusi terbaik dalam mengomunikasikan kebijakan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia kepada masyarakat luas. Pencapaian ini menandai keberhasilan TV One dalam berkontribusi memberikan informasi kepada pemirsa. Adam Malik Award sendiri mulai dianugerahkan Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2002. Izin kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak dan Ibu kepada peraih penghargaan. Pemirsa, penghargaan Adam Malik Awards 2026 yang telah diraih oleh TV One ini menjadi pemicu bagi kami semua untuk terus memberitakan berita-berita yang kredibel, cepat, serta akurat. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta dan juga pemirsa TV One yang setia menemani kami selama hampir 18 tahun. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Kementerian Luar Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada TV One dengan kategori Media Televisi Terbaik.
Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan pemerintahannya terbuka terhadap kritik. Bagi Prabowo, kritik menjadi pengingat agar kebijakan yang diambil selalu berpihak ke rakyat. Tapi Prabowo menyentil adanya segelintir elit politik yang terus membangun narasi minor terhadap diri dan pemerintahannya. Siapa yang dimaksud Presiden? Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi mengingatkan kritikus pemerintah agar tak melampaui batas hingga menjurus ke fitnah. Tindakan ini dinilai hanya memecah persatuan karena pengkritik itu memupuk kecurigaan, kebencian, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Prabowo bahkan menyentil adanya pihak yang membayar kritikus ini. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat, nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah, malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah, nggak ada urusan itu. Saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Nggak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Sindiran Prabowo soal pihak yang selalu nyinyir itu tentunya bukan isapan jempol belaka. Istana pasti mengendus gerakan politikus jalanan yang selalu saja bersuara miring terhadap program Kabinet Merah Putih. Kelompok ini pun disebut-sebut hanya melihat dari sisi buruk tanpa peduli tujuan mulia dan sisi keberhasilan program yang dijalankannya. Benarkah ada uang mengalir dari kritikus pemerintah yang ingin menjatuhkan wibawa Prabowo di mata masyarakat? Fokus Presiden Prabowo itu adalah menjaga kondisivitas dalam negeri, memastikan persatuan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara elit pemimpin negeri, antara rakyat itu bisa guyup, bisa bersatu. Kenapa Pak Prabowo sangat gandrung misalnya dengan persatuan? Itu karena Pak Prabowo sadar betul bahwasannya dinamika geopolitik dan geostrategis kita itu sangat dinamis, sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu kalau kita lemah, kalau kita lengah, maka dengan berbagai dinamika di dalam negeri yang membuat kita saling berpecah belah, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau ada orang atau kelompok yang bisa dibayar untuk untuk membuat inkondisivitas di dalam negeri. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau ditanya siapa mereka yang membayar dan dibayar, tentu adalah mereka yang menginginkan inkondisivitas itu hadir di dalam negeri, dan itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Lantas mengapa Prabowo menyindir para pengkritik ini? Apakah kritikan yang muncul sudah keluar jalur sehingga menjurus ke penghasutan? Dalam penciptaan opini publik itu perspektif intelijen ya, kita lihat bisa saja yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini bukan hal yang saya rasa bukan hal yang sembarangan ya. Beliau pasti sudah mendapatkan banyak masukan. Intelijen ini tidak bisa bekerja dalam asumsi atau dugaan. Jadi harus ada akumulasi nih indikator-indikator apa. Misalnya
ada nggak sih pendanaan berulang kepada pihak-pihak yang memang narasinya hampir sama selama beberapa periode. Kemudian yang kedua adalah terlalu konsisten. Jadi konsisten, serempak, serentak, kemudian juga aktornya, akunnya saling terhubung, bahkan sudah ada beberapa yang memang diindikasikan ya ada transfer dana masuk dari rekam jejak PPATK dan tujuan-tujuan strategis, misalnya apakah